Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini mari kita bahas bersama tentang ramalan baru. Meski ramalan itu tidak pasti, tapi tidak ada salahnya kita pertimbangkan sambil mencermati fenomena alam. Sebelumnya topik tentang ramalan pernah beberapa kali dibahas Mata Ketiga. Awalnya dipikir sudah berakhir, tapi tak disangka baru-baru muncul sosok paranormal yang sangat hebat. Paranormal ini adalah Judy Heavenly. Dia mengaku sebagai konselor psikis dan spiritual, juga dikenal sebagai mentor spiritual. Berikut mari kita telusuri sejenak pekerjaannya. Tidak seperti psikiater yang kita kenal pada umumnya, Judy membantu orang lain dengan konseling psikologi melalui kemampuan psikis dan clairvoyant atau kewaskitaannya. Psikiater biasa tidak bisa melihat sisi psikologis Anda, tapi Judy bisa. Jadi dia bisa dianggap sebagai peramal atau paranormal. Ini berbeda dengan anak indigo asal India, Abhigya Anand yang pernah kita bahas sebelumnya. Prediksi Anand berdasarkan astrologi India kuno, sementara Judy mengandalkan kemampuan psikis dan kewaskitaannya. Hari ini kita akan berbicara tentang ramalan dari paranormal Judy Heavenly. Judy memposting prediksinya tentang 2022 di situs resminya pada 5 Desember tahun lalu. Dia memprediksi arah dunia tahun 2022. Prediksi ini sangat beragam, meliputi politik, ekonomi, budaya, hiburan, bahkan selebriti dan prediksi lainnya. Namun prediksinya yang menarik perhatian luas baru-baru ini adalah tentang situasi internasional. Dia mengatakan Rusia akan menggunakan kekuatan militernya untuk menyerang Ukraina dan menghancurkan upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Dari pernyataan Judy ketika itu, rasanya tidak ada yang ganjil karena memang itulah yang terjadi. Ini adalah prediksi Judy pada akhir tahun lalu. Setidaknya pada saat itu, hubungan antara Ukraina dan Rusia tidak begitu tegang, dan Amerika Serikat masih memberitakan bahwa Amerika akan mengevakuasi warganya dari Ukraina dalam waktu 48 jam. Terkesan seolah-olah perang akan pecah setelah 48 jam. Jadi dapat dikatakan bahwa ramalannya itu memang sedang terjadi sekarang. Ini juga salah satu faktor yang menjadikan Judy menarik perhatian publik, karena dia menjelaskan hasil dari prediksinya, mengatakan bahwa Rusia menghancurkan upaya Ukraina bergabung dengan NATO. Inilah hasilnya. Tapi bagaimanapun, diharap tidak pernah ada perang antara Rusia dan Ukraina. Karena Anand, anak indigo asal India, juga mengatakan sesuatu baru-baru ini yang mungkin ada hubungannya dengan itu. Judy terutama bekerja di Amerika Serikat. Dia melayani pelanggan kelas atas, dan kelas atas ini tidak sebatas pada elit di Amerika Serikat tetapi elit dunia. Kliennya termasuk kepala negara, presiden, selebriti, dan putra mahkota Arab Saudi atau keluarga kerajaan Inggris. Dia juga pernah diwawancarai dalam program TV. Salah satu hal yang dia sebutkan tentang Rusia dalam ramalannya adalah bahwa Putin akan sakit mendadak tahun ini dan akan terjadi kerusuhan sipil di Rusia setelah Putin jatuh sakit. Putin kini berusia 69 tahun. Meskipun tidak terlalu tua, tetapi sudah berada di usia yang rentan terhadap penyakit. Selain itu, Judy juga mengatakan Jepang akan menjadi negara bersenjata nuklir pada tahun 2022. Padahal pada awal 2021 tahun lalu, perjanjian PBB yang melarang senjata nuklir mulai berlaku. Sebelum perjanjian itu mulai berlaku, juga ada perjanjian non-proliferasi nuklir dan sebagian besar negara bergabung dengan perjanjian itu. Namun perjanjian larangan nuklir baru ini sama sekali berbeda dengan perjanjian non-proliferasi nuklir. Perjanjian larangan nuklir ini mendefinisikan senjata nuklir sebagai senjata yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, negara-negara yang bergabung dalam perjanjian ini dilarang keras mengembangkan, membuat dan memiliki senjata nuklir.
Namun Jepang mengatakan tidak akan bergabung dalam perjanjian ini. Artinya, Jepang dapat mengembangkan dan memproduksi senjata nuklir. Kuncinya adalah Jepang memiliki sumber daya keuangan, teknologi dan bahan baku untuk mengembangkan senjata nuklir. Jika hubungan antara Rusia dan Ukraina benar-benar menyebabkan kekacauan situasi internasional, maka negara manapun dapat memiliki senjata nuklir selama Anda tidak bergabung dalam perjanjian terkait. Selain itu, ada satu lagi tokoh lain yang juga disebutkan dalam ramalannya, yaitu Presiden AS saat ini, Joe Biden. Dia mengatakan Biden akan memiliki masalah kesehatan pada paruh kedua tahun 2022 dan memang tidak tertutup kemungkinan ini, bukan hanya karena usia Biden yang relatif tua, tetapi mungkin sebagian besar orang tidak tahu bahwa ada kutukan terkenal di Amerika Serikat yang disebut kutukan Tecumseh. Lebih dari 200 tahun lalu, Amerika Serikat selalu berkonflik dan berperang dengan suku Indian sejak berdirinya negara Amerika Serikat. Pada tahun 1811, seorang jenderal Amerika Serikat bernama William Henry Harrison memimpin orang-orang yang menyerang sebuah suku Indian. Suku Indian ini sangat terkenal di Amerika, yaitu Shawnee. Meski Shawnee ini pemberani dan mahir bertarung, namun tetap saja kalah. Lagi pula kesenjangan antara senjata dan militer AS terlalu besar, apalagi suku Shawnee hanya menggunakan senjata primitif. Pemimpin Shawnee Tecumseh tewas dalam pertempuran itu. Sementara itu adik Tecumseh adalah sesosok orang yang hebat. Dia adalah paranormal suku Shawnee. Setelah saudaranya meninggal, dia meninggalkan kutukan yang mengatakan bahwa setiap 20 tahun, Presiden Amerika Serikat yang terpilih, dimulai dari William Harrison sebagai presiden akan meninggal selama masa jabatannya. Saat itu William Harrison hanya seorang jenderal, belum menjabat sebagai presiden Amerika Serikat ketika dia melontarkan kutukan ini. Alhasil setelah dia melontarkan kutukan ini, pada tahun 1840, William Harrison benar-benar menjadi presiden Amerika Serikat dan meninggal karena radang paru-paru hanya 31 hari menjabat sebagai presiden AS. Sejak itu, kutukan Tecumseh pun mulai berlaku. William Harrison adalah presiden pertama yang terpilih pada tahun 1840. 20 tahun kemudian pada tahun 1860 adalah Abraham Lincoln. Dia tewas dibunuh selama masa jabatannya. 20 tahun kemudian lagi pada tahun 1880, Presiden AS James Abram Garfield tewas ditembak oleh anggota partainya sendiri setengah tahun setelah menjabat. 20 tahun kemudian, pada tahun 1900, Presiden Amerika Serikat ke-25, William McKinley, tewas dibunuh selama masa jabatannya. 20 tahun berikutnya, Presiden Amerika Serikat ke-29, Warren Gamaliel Harding, meninggal karena serangan jantung selama masa jabatannya. 20 tahun kemudian pada tahun 1940, Franklin Roosevelt meninggal karena stroke saat menjabat. 20 tahun kemudian lagi John F. Kennedy yang terpilih pada tahun 1960 tewas dibunuh saat menjabat. Selain presiden-presiden ini, hanya satu presiden AS ke-12 yang meninggal secara wajar selama masa jabatannya, Zachary Taylor, dan sisanya baik-baik saja. Jadi kutukan yang berlaku setiap 20 tahun ini bisa dikata akurat, dan 20 tahun berikutnya Presiden AS yang terpilih pada tahun 1980 adalah Ronald Reagan. Hanya 69 hari menjabat, dia tertembak di paru-paru, namun berhasil diselamatkan dan meninggal pada tahun 2004, tetapi tidak dalam masa jabatannya. Banyak orang yang percaya bahwa kutukan itu berakhir sampai di sini. 20 tahun kemudian pasca Reagan, yang menjabat pada tahun 2000 adalah George Bush Jr. Bush juga mengalami pembunuhan berkali-kali selama masa jabatannya, tetapi selalu beruntung selamat. Bush meninggalkan kursi presiden AS dengan aman. 20 tahun kemudian, Joe Biden terpilih sebagai presiden AS pada tahun 2020. Namun kondisi kesehatan Biden sekarang menjadi sorotan. Jika dia meninggal selama masa jabatannya karena kondisi kesehatan, kutukan Tecumseh dimulai lagi karena tidak ada yang tahu cara memecahkan kutukan ini.
Orang-orang merasa kutukan ini telah berakhir ketika Reagan terhindar dari maut. Satu hal yang mengejutkan, Reagan adalah klien Jody, jadi ada kemungkinan bahwa Reagan selamat dari kematian berkat bantuan Jody. Namun Jody mengatakan bahwa Biden akan mengalami masalah kesehatan di paruh kedua tahun 2022. Sepertinya Jody ingin mengingatkan Biden. Beberapa media menganalisa tentang kondisi kesehatan Biden, yaitu penyakit Alzheimer, demensia atau penyakit pikun. Jika pengganti sementara, situasi politik Amerika Serikat juga akan bergejolak. Beberapa ramalannya tersebut di atas kurang dari 5% dari total prediksinya. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mencari tahu di situs resminya. Salah satu poin ramalan Jody ini sangat berbeda dengan prediksi lainnya. Ramalannya spesifik dan detail. Dia memprediksi secara terpisah. Misalnya ekonomi akan naik 5%, ini akan turun 3% dan sebagainya. Inilah cara Jody memprediksi sesuatu. Sekilas terkesan tidak seperti melihat ramalan, tetapi berita seperti analis internasional. Dia juga tahu film mana yang akan meraih Oscar, dan tingkat akurasi prediksinya lebih dari 90%. Dan prediksinya terkesan mengerikan setelah melihat sebagian besar ramalannya tentang tahun 2022. Jika mengaitkan semua ramalannya itu terkesan logis, terkesan ada hubungan sebab akibat di dalamnya. Seperti misalnya karena terjadi hal ini, maka hal itu tidak terjadi. Karena hal ini terjadi, jadi situasi berkembang ke arah ini. Itulah kesan yang terbaca dari ramalannya. Kalau semuanya dihubungkan, akan ditemukan bahwa sepanjang tahun 2022 ini, sebagaimana banyak disebut akan terjadi Perang Dunia Ketiga, ini juga merupakan tahun kekacauan dunia. Dia juga mengatakan bahwa tahun 2022 akan menjadi dunia yang sepenuhnya baru. Ekonomi yang dibentuk kembali, orang-orang akan mengubah keyakinan lama mereka untuk beradaptasi dengan masyarakat baru yang mencoba untuk normal kembali. Berikut mari kita telusuri sejenak tentang latar belakang Jody Heavenly. Konon ia terlahir dengan kemampuan psikis dan clairvoyance atau kewaskitaannya. Ayahnya bekerja di industri perawatan kematian di Amerika Serikat, mencakup perusahaan dan organisasi yang menyediakan layanan terkait kematian, pemakaman, kremasi dan termasuk misalnya rumah duka, peti mati, krematorium, kuburan dan batu nisan. Semasa kecil ayahnya sudah tahu bahwa Jody, putrinya, memiliki kemampuan itu dan memintanya untuk membantu mereka yang kehilangan kerabat yang mereka cintai untuk berhubungan dengan almarhum untuk mendapatkan kedamaian secara mental. Setelah dewasa, Jody ke Inggris, Israel dan terakhir ke Amerika Serikat dan bekerja di sana. Suatu sore dia melihat suatu bayangan di bangku taman. Dia tahu itu bayangan semu. Dia melihat wujud Yesus dan Yesus mengatakan kepadanya, "Kamu seharusnya menggunakan bakat alami atau kemampuanmu untuk membantu lebih banyak orang." Kemudian Jody mengundurkan diri hari itu dan mulai berkeliling dunia untuk membantu orang-orang di seluruh dunia yang membutuhkan kemampuan supranaturalnya. Dalam beberapa kepercayaan, Tuhan itu tidak berwujud. Dia tidak mesti terlihat seperti apa wujudnya. Hanya saja Anda merasa seolah-olah dia itu Yesus atau Tuhan. Jadi Jody mulai memberikan konseling psikologi di seluruh dunia. Karena dia memiliki kemampuan clairvoyance atau kewaskitaan, jadi dia bisa mengetahui nomor lotre. Menurutnya dia telah membantu orang lain dan mendapatkan $170 juta AS melalui kemampuannya. Ini mungkin dari hasilnya yang telah membantu orang-orang selama perjalanannya keliling dunia. Namun Jody tidak mengatakan siapa saja yang telah dibantunya. Selain itu, Jody juga bisa membantu orang-orang menjawab segala macam pertanyaan tentang belahan jiwa, kehidupan masa lalu dan kesukaran seseorang, dan juga dapat membantu menafsirkan mimpi serta meningkatkan alam spiritual seseorang, tetapi biaya konsultasinya sangat tinggi. Konon katanya butuh $10.000 AS hanya untuk sekedar ngobrol dengannya sekali sehari. Selain Jody, anak indigo asal India Anand baru-baru ini kembali populer karena dia punya ramalan di akhir tahun lalu yang menyebutkan hal serupa. Sebelumnya Mata Ketiga juga pernah membahas tentang prediksi Anand. Dia berhasil memprediksi terjadinya pandemi tahun 2019
dan memprediksi mutasi pandemi pada tahun 2020. Bahkan keluarnya varian virus di Inggris pun diprediksinya secara tepat. Pada akhir tahun lalu, Anand meramalkan tentang situasi tahun 2022. Ia mengatakan, puncak pandemi akan kembali terjadi pada Maret-April 2022. Dilihat dari tren saat ini, dengan pelonggaran kontrol, banyak negara kembali mengalami peningkatan jumlah infeksi yang besar. Banyak negara juga memprediksi akan memasuki titik belok dalam beberapa minggu ke depan, dan tren ini tampaknya memang seperti itu arahnya. Mengapa Anand berpikir puncak pandemi akan terjadi pada Maret atau April? Menurut perhitungannya, Jupiter kembali berada di posisi yang sangat tidak tepat pada bulan Maret dan April. Dalam posisi itu menjadi sangat lemah. Sebagai planet pelindung bumi, jika Jupiter melemah, kita akan mendapat masalah lagi. Jadi pandemi akan bertambah parah lagi. Sayangnya Anand tidak bisa memprediksi lotre karena prediksinya berdasarkan astrologi, tidak seperti kemampuan clairvoyance atau kewaskitaan judi. Tapi yang membuat Anand kembali menarik perhatian publik bukan ramalan lotre ini, tapi sesuatu yang dikatakan kemudian. Dia mengatakan bahwa pada bulan Maret dan April tidak hanya Jupiter dalam posisi yang buruk, tetapi Saturnus juga dalam posisi yang buruk. Jarak Jupiter dan Saturnus sangat dekat. Dia mengatakan ini adalah pertanda buruk. Waktu periode orbit Jupiter sekitar 12 tahun dan Saturnus 29 tahun. Kedua planet ini akan saling berdekatan setiap 20 tahun, dan setiap keduanya mendekat akan terjadi bencana di bumi. Oleh karena itu, ada pandangan tentang siklus bencana setiap 20 tahun dalam astrologi. Menurut Anand, dikarenakan mendekatnya Jupiter dan Saturnus, bencana yang terjadi 20 tahun lalu mungkin akan terjadi lagi tahun ini. Bencana 20 tahun lalu itu menyebabkan secara langsung perang antara Amerika Serikat dan Taliban selama 20 tahun ke depan. Dan sesaat setelah perang ini berakhir tahun lalu dengan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan, tahun ini kembali dimulai dengan siklus baru. Anand secara implisit mengungkapkan maksudnya ini. Menurut mata ketiga, ramalan Anand baru-baru ini agak samar-samar. Mungkin juga apa yang dilihat Anand sebenarnya tidak terlalu spesifik, jadi hanya bisa mengungkapkannya secara implisit. Bagaimanapun, dia hanya seorang bocah tanggung berusia 14 tahun ketika itu. Jadi apa sebenarnya yang akan terjadi kali ini? Anand tidak mengatakannya secara jelas. Publik juga dibuat bingung pada titik waktu di akhir tahun lalu. Tetapi dilihat dari tren saat ini, tampaknya sedikit lebih jelas, yaitu seperti yang disebutkan sebelumnya di atas, ketegangan antara Ukraina dan Rusia. Ada kemungkinan ini merupakan peristiwa yang akan berlanjut dalam jangka panjang. Peristiwa ini mungkin merupakan awal dari babak baru, bukan peristiwa jangka pendek. Anand mengatakan bahwa siklus 20 tahun bencana pada bulan Maret dan April. Sebuah peristiwa dunia akan terjadi pada bulan April, tetapi Anand tidak mengatakan secara spesifik. Banyak orang berspekulasi, mungkin akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Artinya, karena pemicu api Rusia dan Ukraina menyebabkan kekuatan dunia terlibat dalam perang. Begitu Perang Dunia terjadi, pasti ada momen dan faktornya. Sekarang terasa bahwa momen ini adalah faktornya. Anand mengatakan bahwa dua bencana ini akan menyebabkan krisis ekonomi. Menurutnya krisis ekonomi kali ini bisa jauh lebih buruk daripada tsunami ekonomi Lehman Brothers 2008 silam. Jika kita mengingat kembali insiden Lehman, krisis ekonomi tidak selalu merupakan hal yang buruk. Salah satunya adalah rumah menjadi sangat murah. Lainnya misalnya, perusahaan top dunia seperti Google, Amazon, Facebook, sekarang disebut Meta, dan Apple. Semua perusahaan ini berkembang setelah krisis ekonomi Lehman Brothers. Oleh karena itu, ada yang percaya bahwa jika tidak ada krisis ekonomi Lehman Brothers, perusahaan teknologi dan perusahaan IT seperti ini mungkin tidak akan berkembang begitu cepat, ibarat mengocok ulang kartu remi sehingga mereka memiliki peluang. Selain itu, coba lihat pohon-pohon yang menjulang tinggi di hutan hujan tropis yang telah tumbuh lebih dari 100 tahun, menjadikan tunas pohon kecil tidak bisa tumbuh.
Jika ada kesempatan untuk menebang pohon-pohon yang menjulang tinggi ini, tunas pohon kecil baru memiliki kesempatan untuk tumbuh. Krisis ekonomi terasa sedikit seperti itu. Jika kita menjadi YouTuber pada tahun 2009, dipastikan channel kita pun akan populer. YouTube sendiri sebenarnya baru muncul setelah krisis ekonomi. Seandainya terjadi krisis ekonomi tahun ini, teman-teman cukup bergabung dengan platform apapun yang Anda cermati prospeknya cerah. Begitu juga dengan Bitcoin yang baru muncul ketika itu dan sangat murah saat itu. Jadi mungkin jika tidak ada krisis ekonomi Lehman Brothers, perkembangan Bitcoin juga tidak akan begitu cepat. Karena ekonomi menjadi tidak stabil, jadi krisis ekonomi belum tentu merupakan hal yang buruk bagi semua orang. Tetapi itu jelas bukan hal yang baik bagi lingkaran keuangan dunia atau bagi sejumlah konglomerat besar. Jelas itu merupakan pukulan telak. Tsunami finansial ini sama seperti banjir biasa, karena akan menelan beberapa hal yang salah dan memberi kesempatan pada beberapa hal buruk untuk berkembang. Ingat, krisis dan peluang itu berdampingan. Sebagaimana yang dikatakan Anan, bahwa pada tahun 2022 akan ada segala macam hal buruk dan mungkin ada berbagai pertanda buruk, tapi Anan juga memberi solusinya. Menurutnya, selama hal ini dilakukan, pada dasarnya tidak ada masalah. Solusi yang dia maksudkan sangat sederhana, menjaga pola hidup sehat dan meningkatkan sistem imun. Selama bisa menjalani pola hidup seperti ini, maka Anda berkontribusi pada perdamaian dunia. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.